Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat ya, amin. Nah pemirsa, sekali lagi ini kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon interaktif 02151551111. Yang punya pertanyaan langsung nih bisa dijawab Koko Lim seputar apa ya, rendah hati gitu. Koko Lim, ngomong-ngomong soal rendah hati, dari tadi kita ngomongin rendah hati, sebenarnya manfaatnya ketika kita mempunyai sifat rendah hati itu seperti apa? Manfaat dari rendah hati itu atau keutamaan yang Allah berikan itu banyak sekali. Satu, dia dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang rendah hati itu tidak sombong kan, kata Rasulullah, siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekejap di zahra, dia tidak akan masuk surga. Jadi orang rendah hati itu gampang masuk surga. Masya Allah. Yang kedua, temannya banyak. Temannya banyak. Ketiga, dia ini disegani oleh banyak orang. Yang keempat, dia juga bisa menyambung tali silaturahim. Oke. Dengan rendah hati, itu ya? Coba kalau kita dihina, kita balas lagi. Disakiti, kita balas lagi. Ya ada putus silaturahim. Tapi kalau rendah hati, dia tawaduk, tebarkan senyuman gitu kan. Menyambung tali silaturahim. Contoh nih, kita akan cerdil. Ceramah dengan ilustrasi sulap yang spektakuler. Oh, cerdil, baik. Cerdil ya. Kan Koko itu juga dijuluki, suka dijuluki dai ilusionis. Ilusionis itu artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai media dakwah. Hanya sebagai ilustrasi saja ya, ilustrasi. Koko punya berapa warna ini? Tiga ya. Ada merah, kuning, dan biru. Ya. Kayak lagu ya, kalau lagu hijau. Ya. Kuning hijau. Kuning aja deh, kuning ya. Buat Terry. Aku dapat juga ya? Merah aja. Iya, baik. Ya. Maaf kiri. Oke, nggak apa-apa nih. Oke. Tali kita sama ya? Sama panjangnya ya, kok ya. Dia pernah pramuka nggak? Pernah ya? Ketahuan zamannya, ketahuan umurnya nih. Pernah ya? Pramuka. Coba ikat simpel begini, kita ikat. Ya lupa. Ikat aja, ikat biasa aja kan? Dia terikat aja. Berapa kali? Kali ya. Tarik begini, lalu ditarik begini. Oh iya. Oke. Seperti ini. Oke. 3 warna ini simbolnya orang itu berbeda-beda karakter. Berbeda akhlak, beda karakter, beda suku, beda budaya. Kalau beli 3 warna kan, merah, kuning, sama biru. Walaupun kita tuh berbeda karakter, berbeda suku, berbeda apapun, ya ada yang baik, ada yang jahat, sebagainya, kita tetap tawaduk. Karena tawaduk itu salah satunya menyambung tali silaturahim. Coba sini. Bener nggak sih? Kok nggak pede gitu? Teri, minta Teri. Ini kan? Aku boleh minta merahnya? Iya. Lihat ya, pemirsa. Ya, oke. Sudah diikat sudah? Sudah kok. Boleh minta? Maaf. Ambil yang kiri ya. Oke, sini ayo bicara lagi juga sama. Ya. Oke. Ini ada 3 kan tadi kan? Iya. Orang yang tawaduk dia bisa nyambung tali silaturahim. Baik. Seperti tali juga bisa nyambung dalam sekejap mata. Saya berdiri ya. Coba lihat. Loh. Kan tadi masing-masing kok. Itu ikatannya juga nggak dibuka ya? Nggak dibuka, dia bisa nyambung. Masih surprise. Kok bisa? Iya. Itulah namanya sulap. Kalau dikasih tahu buka hati ya, benar-benar. Itulah namanya silaturahmi. Jadi salah satu manfaat dari tawaduk itu bisa menyambung tali silaturahim. Nah begini, sekarang ini kan alhamdulillah Ayu sudah berhijab. Sudah berapa tahun Ayu? Baru beberapa bulan. Dari news, bawa berita sama Terry juga begitu ya. Sudah 3 tahun berhijab ya. Tahun ketiga. Subhanallah, orang yang berhijab itu salah satunya juga tawaduk, rendah hati. Karena banyak teman-teman Koko ya, kita nggak apa-apa. Orang yang berhijab itu kan lebih afdol lah ya. Berarti kan dia yang paling penting memang hatinya dulu dihijab ya kan. Kedua, tapi kalau dia mau berhijab, karena hijab itu kan perintahnya Allah. Orang yang berhijab itu tawaduk, rendah hati. Betul nggak? Benar. Ya kan? Ada orang mengatakan, nanti kalau saya berhijab kan nggak cantik lagi gitu loh. Kita cantik itu kita harus rendah hati. Tutup kecantikan kita. Lebih baik cantik di hadapan Allah daripada cantik di hadapan manusia. Kan begitu. Syairnya begini. Walau wajahmu cantik jelita, Israel datang tiada berharga, jasad terbujur bangkai semata, amal ibadah pasti ditanya, amal ibadah pasti ditanya. Istighfarnya Astaghfirullah Rabbal baraya, dan seterusnya kan begitu kan. Astaghfirullah minal khotoya. Jadi orang yang berhijab tuh salah satu juga tawaduk, rendah hati.
iya Baik. gitu. Ini sekali lagi pemirsa Anda bisa bertanya langsung ya Terry. Telepon dong, nanti saya duluan yang tanya loh. Boleh loh. 02151551111 sambil nunggu azan maghrib. Berapa lama lagi sih? Ya beberapa menit lagi Aduh, ya lah. masih tunggu Biasanya deh. kalau nggak ada nelpon karena begitu nonton sudah paham. Sudah paham, Mungkin alhamdulillah ya. Nah, begini. Ini kalau nggak ada nelpon begini nih, ya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berpesan. Apa pesan Imam Syafi'i? Apa tuh? Waladatka ummuka ya bena Adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu semuanya dalam keadaan menangis, kan begitu kan? Betul nggak? Betul. Ya kan? Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sementara orang-orang yang ada di sekelilingmu semuanya tersenyum gembira menyambut kedatanganmu. Lahir bayi nih, jerot. Di sekelilingnya gembira loh. Duh, masya Allah sudah lahirannya. Masya Allah anaknya ganteng banget, comelnya. Duh, matanya sipit seperti Koko Lim. Masya Allah, alhamdulillah kok itu mah berkah. Kan nangis kan, bayinya nangis, sekelilingnya tersenyum gembira. Apa kata Mas Syafi'i? Wajahat li nafsika antakuna idza baku fi yaumi mautika dahikam masrura. Oleh karena itu wahai anak Adam, berjuanglah di dalam hidupmu. Kenapa? Semoga nanti kau ketika meninggal menghadap kepada Allah, kau yang tersenyum dan orang-orang yang kau tinggalkan sekelilingmu semuanya menangis melepaskan kepergianmu. Yang lahir menangis, sekelilingnya tersenyum. Ketika meninggal, kita yang tersenyum menghadap kepada Allah. Yang kita tinggalkan semuanya menangis. Kok bisa? Iya. Ketika dia hidup nih orang-orang yang nggak sombong. Alhamdulillah. Dia orang yang bermanfaat, orang yang ketika hidup selalu rendah hati, tidak sombong. Inilah dia menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah orang seperti ini husnul Khotimah. Amin. Semoga kita Semoga kita pertolongan terus. itu ya. Nah, pemirsa, ini sudah tiba waktunya kita menantikan saat berbuka puasa. Nanti setelah kumandang azan maghrib, kita akan kembali menemani Anda. Tetaplah bersama kami.